Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Fajar Ardiansyah Pamungkas dalam acara ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen. Nah sahabat Bawaslu, pada sore hari ini Bawaslu Kabupaten Kebumen bersama dengan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ibu Eka Rohmawati akan membahas hal-hal yang seru nih sahabat Bawaslu. Nah sahabat Bawaslu, sebelum kita mulai, kembali lagi saya ingatkan sahabat Bawaslu untuk tidak lupa, yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, lalu klik tombol like, komen, dan subscribe serta share video ini agar kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada kawan-kawan kita yang ada di luar sana. Oke sahabat Bawaslu, pada sore hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat seru ini sahabat Bawaslu, di mana kemudian tema ini beririsan kental atau kemudian melingkupi secara kental dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Tema apa kira-kira ya sahabat Bawaslu yang akan kita bahas pada sore hari ini? Pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan umum yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen, di mana nanti kita akan membahas bagaimana dinamikanya, kemudian kronologinya, kemudian betapa serunya di lapangan nanti seperti apa, akan kita bahas lebih mendalam bersama Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ibu Eka Rohmawati. Sebelumnya mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu hari ini? Alhamdulillah. Ini segar sekali ini. Pasti puasanya lancar ini ya Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tentunya Mas Fajar juga lebih segar dari saya. Tahu saja Bu, baru buka saya. Pasti semalam sudah melakukan sunah-sunah yang sudah dianjurkan pasti, begitu. sudah ya? pasti Bu. Karena itu mumpung bulan Ramadan dan kemudian di malam-malam yang baik, maka kita harus menghidupkan sunah-sunah seperti tadarus dan lain-lain ini Bu Eka. Tapi tadi menarik Mas. Yang gimana? pertama itu ketika jenengan menyampaikan harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum subscribe. Betul. Memang harus begitu ya Mas ya? Betul, karena kita itu harus senantiasa higienis Bu dalam melakukan Begitu, ya? apapun, baik kemudian yang terlihat atau yang tidak terlihat Bu. Oke. Nah ini sebelum pembahasan kita terlalu melebar Bu, saya kerucutkan lagi ini Bu. Bu Eka Rohmawati dalam hal ini sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa nggih Bu ini ya. Bisa dijelaskan dulu nggak Bu, sebenarnya Bawaslu Kabupaten Kebumen itu punya kewenangan apa saja Bu? Kemudian apakah yang terkait dengan penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa itu kewenangannya diatur di mana dan seberapa luas ini kewenangannya Bu? Bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu. Baik, terima kasih Mas Fajar. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar atau kewenangan di mana Bawaslu Kabupaten Kota ini ternyata mempunyai kewenangan yang tidak hanya bukan pelanggaran pemilu, tetapi di sini di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juga tentunya disebutkan di dalam tugas wewenang dan juga kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota itu di pasal 101 sampai 103 disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota ini mempunyai tugas di dalam melakukan pencegahan dalam penindakan terhadap satu pelanggaran pemilu, kemudian yang kedua sengketa proses pemilu. Kemudian di sengketa proses pemilu itu sendiri juga diatur di dalam Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Di situ juga sudah sangat jelas bahwa Bawaslu Kabupaten Kota juga mempunyai kewenangan terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu. Begitu Mas. Oh, oke. Ternyata memang begitu luas dan luas sekali ya Bu ya kewenangan Bawaslu hingga kemudian Bawaslu di jajaran kabupaten kota nggih Bu. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga Bu, sengketa pemilu itu ada berapa jenisnya Bu? Apakah kemudian bisa mengakomodir dari kepentingan para peserta atau bagaimana Bu? Yang jelas jenisnya itu ada berapa Bu? Baik, kalau kita mengacu di pasal 2 Perbawaslu 9 tahun 2022 tadi sudah disebutkan bahwa sengketa proses pemilu itu ada dua.
Yang pertama, sengketa antar peserta pemilu, kemudian yang kedua, sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Yang pertama, terkait dengan sengketa antar peserta, ini terjadi. Akibatnya karena apa? Karena ada hak dari peserta pemilu yang dirugikan secara langsung, Mas, oleh peserta pemilu lainnya. Kemudian untuk yang peserta pemilu dengan penyelenggara ini terjadi karena ada hak yang dirugikan karena akibat dikeluarkannya keputusan KPU sesuai dengan tingkat. Oke. Jadi ada dua ya Bu, Betul. sengketa antar peserta pemilu dan kemudian dengan penyelenggara ya. Kalau penyelenggara ini dengan Komisi Pemilihan Umum begitu ya Bu. Oke Bu. Nah, selanjutnya Bu, apakah kemudian di Kabupaten Kebumen sendiri ini Bu, dalam tahapan pemilu tahun 2024 kemarin, Bawaslu Kabupaten Kebumen pernah tidak Bu menangani penyelesaian sengketa, baik itu sengketa antar peserta atau sengketa dengan penyelenggara? Baik, sebelum ke sana nih Mas, karena ini sudah mulai menarik pembahasannya, saya ingatkan sekali lagi untuk para sahabat Bawaslu dimanapun berada, jangan lupa like and subscribe YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Kebumen. Begitu. Jadi mari kita lanjut karena nanti akan seru pembahasannya. Mas. Betul. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu itu kan ada dua, ya Mas. Jadi sepanjang hadirnya Undang-Undang 7 tahun 2017 tadi di Bawaslu Kabupaten Kebumen, kebetulan di tahun 2024 itu kita sudah berhasil menyelesaikan dua sengketa proses antar peserta, Mas, ini. Antar peserta ya. Betul, antar peserta pemilu. Pada saat itu bulan Januari, Mas. Pada bulan Januari ya. Betul. Oke. Ini kan kemudian ada dua penyelesaian sengketa ya Bu yang dilakukan oleh Bawaslu. Bisa dijelaskan nggak Bu lebih detail lagi? Maksudnya kronologinya itu seperti apa dan dinamikanya seperti apa, serta effort yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen itu seperti apa Bu? Baik, jadi sebelum melangkah ke sana, dari Bawaslu Kabupaten Kebumen itu juga sudah melakukan upaya pencegahan begitu Mas. Jadi betul. sebelum terjadinya sengketa itu kita memang sudah melakukan pencegahan. Jadi ya, bentuk pencegahan ini sudah kita lakukan seringkali atau bahkan di setiap momen, setiap tahapan itu kita lakukan. Begitu. Kalau kita sudah melakukan imbauan tertulis kepada baik kepada KPU Kabupaten Kebumen dan juga kepada partai politik tentunya. Tidak hanya itu, kita juga melakukan imbauan secara lisan. Kalau misalkan kita diundang atau dapat undangan dari hadir di undangan KPU, kita menyampaikan upaya-upaya pencegahan tersebut, Mas. Upaya pencegahan yang bisa kita sampaikan ketika kita berbicara dengan sengketa proses, terutama dengan antar peserta pemilu, maka kita menyampaikan karena sengketa antar peserta pemilu ini biasanya terjadi di tahapan kampanye, Mas. Jadi kita menyampaikan kepada peserta pemilu agar pemasangan alat peraga ini harus sesuai dengan regulasi yang ada, begitu. Karena nantinya ini untuk upaya-upaya pencegahan yang ada, karena memang sudah diatur ya, Mas, ya untuk tata letak atau pemasangan alat peraga tersebut itu sudah ada aturannya sendiri. Ini kalau yang sengketa antar peserta pemilu. Kalau pencegahan yang sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara, kita juga melakukan imbauan terutama di tahapan pencalonan. Jadi setiap tahapan sampai dengan nanti penetapan calon itu kita melakukan imbauan tertulis kepada KPU maupun kepada partai politik, gitu, Mas. Agar nantinya tidak terjadi sengketa proses, baik sengketa antar peserta pemilu dengan sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Begitu ya. Selain itu juga pencegahan sudah banyak kita lakukan karena selain Bawaslu Kabupaten Kebumen yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses, karena sengketa proses yang antar peserta pemilu harus diselesaikan pada hari yang sama, maka Bawaslu Kabupaten Kebumen dapat memberikan mandat, Mas, kepada Panwaslu Kecamatan. Jadi sebenarnya bisa diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan dengan surat mandat tadi, dengan keputusan mandat yang sudah kita berikan kepada Panwaslu Kecamatan. Berarti di jajaran kecamatan pun dengan surat mandat yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen itu bisa menyelesaikan ya Bu? Betul. Nah, selain itu kita juga sering melakukan rakernis kepada jajaran kita untuk penguatan ketika nantinya menghadapi sengketa antar peserta pemilu. Jika kita melakukan rapat koordinasi dengan partai politik maupun dengan KPU Kabupaten. Begitu, Mas. Ternyata upayanya
sudah sebanyak itu ya Bu Betul, ya untuk betul. penguatan kelembagaan, kemudian memantapkan SDM yang ada di jajaran Bawaslu Kabupaten Kebumen. Nah, namun tentu saja bahwasanya yang namanya kontestasi itu kan pasti ada pihak-pihak yang kemudian merasa tidak puas ya Bu ya. Yang kemudian tadi Ibu juga ngendika ada muncul sengketa antar peserta pemilu. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Bu? Itu kronologinya itu gimana Bu? Jadi, Karena kayaknya seru sekali itu. Betul. Jadi waktu itu tanggal 24 Januari 2024 ya Mas, Ya. tepatnya masih di tahapan kampanye. Kampanye. Gitu. Jadi ada 3 kegiatan di mana kita harus berbagi tugas. Ya, Jadi betul, pada betul. waktu itu saya sedang melakukan rapat penyelesaian sengketa antar peserta, khususnya dengan peserta pemilu yang ada di Kabupaten Pemilu. Kebumen pada waktu itu Mas. Kemudian yang kedua ada lagi kegiatan sholawatan yang akan dihadiri oleh cawapres nomor urut 2 begitu. Kemudian ada lagi kehadiran dari cawapres nomor urut 2 ini di Pondok Al-Kafi. Jadi masing-masing anggota ini berbagi peran. Ada yang menyampaikan imbauan secara tulis di Pondok Al-Kafi, kemudian ada yang menyampaikan imbauan tertulis agar tidak melakukan kampanye itu di Stadion Chandra Dimka waktu itu Mas. Kebetulan sekitar jam 1 saya mendapatkan kabar bahwa di Desa Sumber Adi itu terjadi sengketa antar peserta pemilu. Nah, ketika itu saya langsung bergegas ke sana Mas, karena harus diselesaikan pada hari yang sama tadi. Nah, sesampainya di sana memang betul kondisi ini sudah panas gitu Mas. Jadi melihat kondisinya ini terutama pihak yang merasa dirugikan dari tim kampanye, dari cawapres nomor urut 1. Iya, betul. Jadi merasa dirugikan karena memang balihonya itu tertutup dan menutupnya yang menutupi ini dari pasangan calon capres dan cawapres nomor urut 2 Nomor urut 2 ya. Dan menutupinya benar-benar yang 100% begitu Mas. Jadi orang lewat ini kalau orang lewat melihat ya ini adalah balihonya paslon nomor 2 ya? tadi Oh, begitu. iya. Jadi memang benar-benar apa ya Mas, sudah Menutup menempel secara utuh. betul. Dan itu ada 2 titik. Makanya Oh, ada itu 2 yang titik membuat ya. panas dan membuat emosi meluap dari pihak yang merasa dirugikan. Betul. Gitu, Mas. Jadi memang waktu itu kondisinya sudah apa ya Mas, sudah benar-benar emosinya Sudah sudah chaos lah ya Bu betul. dari itu ya. Sedangkan yang dari tim kampanye paslon capres dan cawapres nomor urut 2 ini ya, yang hadir pada waktu itu bukan tim kampanye yang masuk di dalam SK KPU begitu Mas. Jadi kita kesulitan di situ. Akhirnya karena yang ada adalah relawannya yang dari paslon capres cawapres nomor urut 2 ya sudah, objek yang menutupi tadi akhirnya dipindah. Oh, akhirnya berarti mereka itu sepakat Bu untuk memindah. Harus dipindah, harus dipindah. Oke. Gitu. Tetapi kita melihat lagi bahwa pihak yang ada hanya relawan pada waktu itu dan yang pihak yang merasa dirugikan sudah harus dipindah. Begitu Mas. Jadi makanya penyelesaiannya pada waktu itu ya yang bisa dilakukan upaya karena memang sulit ya Mas ketika kita sudah berbicara massa dan kemudian kondisinya sudah panas itu memang kita ya apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu begitu. Jadi objek sengketanya ini sebenarnya sudah selesai Mas pada waktu hari itu. Tapi masih dari yang tim yang merasa dirugikan ini masih tetap harus bertemu dengan tim kampanye dari paslon capres-cawapres nomor urut. Berarti itu walaupun objek sengketanya sudah selesai, tapi dinamikanya masih terus Betul, bergulir masih, ya Bu. Mas. Jadi masih itu meminta. gimana itu, Bu? Jadi kita masih menggunakan yang kalau di Perbawaslu 9 tahun 2020 itu masih disebutkan bahwa ketika sengketa antar peserta pemilu tidak bisa diselesaikan pada hari yang sama, maka masih ada 3 hari Mas. Jadi kondisi tertentu dalam begitu kondisi ya. tertentu ya. Kondisi tertentu bisa diselesaikan tiga hari paling lama begitu. Jadi kita menggunakan yang 3 hari itu. Jadi tanggal 26 kita undang untuk audiensi untuk mempertemukan antara tim kampanye dari paslon capres-capres nomor urut 2 dan nomor urut 1 ya. Dan di sini pun itu ambiensnya atau dinamikanya seperti apa Bu? Apakah kemudian langsung mereka
kelihatan friendly, bersahabat, atau malah justru semakin Tidak memanas? Mas, jadi masih ada dinamika yang di situ masih berdebat begitu ya Mas ya, walaupun objek sengketanya, walaupun kewenangan Bawaslu itu ya ketika objek sengketanya sudah harusnya sudah selesai begitu Mas, kewenangan hanya sampai di situ, kita tidak bisa mencari yang menutup itu siapa, pelakunya siapa, itu kita tidak punya kewenangan sampai sana. Betul. Jadi akhirnya di akhir-akhir audiensi itu juga ya sepakat, namun catatan atau permintaan dari tim kampanye paslon capres cawapres nomor urut 1 itu masih meminta agar tim kampanye dari paslon capres cawapres nomor urut 2 ini meminta maaf secara tertulis. Oh, gitu. Berarti walaupun objeknya sudah selesai, tapi kemudian eksesnya masih berbuntut ya Bu ya. Itu yang kemudian saya juga agak ingat dulu kantor kita itu bahkan sampai diamankan oleh puluhan personil gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP yang kemudian di situ vibes-nya atau ambience kantor itu cukup mencekam Bu, dan itu kemudian menjadi pengalaman yang berharga juga ya bagi kita ya Bu. Oke. Makanya kita terus melakukan Mas yang memang menjadi tugas kita. Ya, betul. Okay. Itu untuk penyelesaian sengketa yang pertama ya Bu. Kemudian kalau untuk yang kedua itu bagaimana Bu? Itu ceritanya itu juga masih ada lagi Mas. Tepatnya di pertigaan Gedung Bener itu pada tanggal 26. Kalau ini adem ini Mas kondisinya. Ini lebih adem. Jadi tidak seperti yang tadi begitu. Itu juga sama Mas kasusnya, ada baliho yang menutupi secara keseluruhan. Tapi sama dari tim paslon tadi yang menutupi dari capres-capres nomor urut 2. Paslon nomor urut 2. Betul, yang menutupi salah satu caleg dari PKP waktu itu. Tapi ada gambarnya dari paslon capres cawapres nomor urut 1 yang kasusnya sama persis, benar-benar menutupi secara 100% ya Bu. Betul. Tetapi kalau ini kita bisa para pihak sudah adem begitu. Dan ketika kita cek ke sana ternyata baliho ini secara pemasangan ini melanggar Mas, karena di tiang listrik. Di tiang listrik. Betul. Jadi akhirnya para pihak pun sepakat sama-sama diturunkan karena sama-sama melanggar tadi secara pemasangannya. Ya, jadi ini secara hari sudah sesuai dengan peraturan yang ada, diselesaikan di tempat dan hari yang sama. Oke. Berarti itu kemudian untuk yang penyelesaian sengketa yang kedua itu akhirnya kemudian balihonya dua-duanya diturunkan ya Bu, alat peraganya diturunkan ya, karena kemudian melanggar pemasangan di tiang listrik ya Bu. Betul, dan alhamdulillah waktu itu kondisi sudah adem dan bisa diselesaikan. Mereda ya. Oke. Wah, menarik sekali itu ya Bu. Nah, kemudian Bu, kita kan ya sebagai pelaksana ya di tingkat kabupaten kota yang kemudian pelaksana di lapangan ya Bu. Kira-kira instrumen yang sudah ada ini, apakah kemudian ada masukan atau kemudian kira-kira harusnya ada tambahan atau evaluasi seperti apa Bu, sehingga kita nanti ke depannya bisa melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa ini dengan lebih baik. Itu kira-kira seperti apa Bu? Menarik Mas, ketika kita berbicara masuk kepada evaluasi begitu ya, karena kalau tidak ada kasus ini sepertinya kita hanya membaca regulasi saja. Kita tidak bisa menikmati dinamika di lapangan yang ada. Tapi ketika regulasinya sudah ada, kemudian dinamikanya atau praktek di lapangan permasalahannya ada, itu menjadi lengkap begitu. Kita menjadi tahu isi regulasi ini seperti apa sih, atau perbaikan kita bisa memberikan perbaikan atau evaluasi ke depannya. Jadi melihat kasus yang di Sumber Adi itu yang memang kondisi panas itu, menurut saya setelah mengalami ini atau sudah menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu di Kabupaten Kebumen ini, tentunya waktu 1 hari ini kurang Mas. Kurang ya? Kurang, karena untuk meredakan emosi para pihak ini pun perlu waktu, perlu trik begitu Mas. Betul. Selain itu juga pihak. Kalau kita melihat pihak yang dapat hadir atau yang dapat menyelesaikan itu adalah yang sudah masuk di dalam SK tim kampanye. Dengan itu yang kita sulit untuk mempertemukan dua pihak yang memang sengketa ya. Betul. Dan yang harus di dalam SK ini kan kita dalam 1 hari kan harus mencari gitu Mas. Ada waktu. Kalau kondisinya yang seperti yang di Gedung Bener tidak masalah Mas, kita bisa kontak dan bisa langsung hadir begitu. Tapi kalau yang kondisinya agak
memanas ini memang Ya. perlu waktu. Betul. Karena kemudian mempertemukan dua orang yang sedang dalam kondisi emosi juga tidak mudah ya Bu. Itu yang kemudian kita butuh, mungkin ada tambahan waktu itu akan menjadi lebih baik ya Bu, sehingga nanti hasilnya akan lebih kondusif dan lebih menghasilkan putusan yang bisa menenangkan bagi semua pihak ya Dan Bu. semangatnya dari kita adalah bagaimana musyawarah ini atau acara cepat ini bisa diselesaikan nantinya dengan putusan yang sama-sama memang sepakat. Ya, betul. Untuk mencapai kesepakatan dari para pihak. Jadi memang hasil putusannya itu memang dari kesepakatan para pihak tersendiri ya Bu. Dan putusannya juga sudah ditulis di form PSPP ya Mas, PSPP 22 dan juga sudah di-upload juga di SIPS. Sebenarnya masyarakat luas juga bisa melihat putusan ini di SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI. Oke. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Seru sekali ya bahwasanya. Ini bisa menjadi sejarah Mas. Betul. Dinamika di Kabupaten Kebumen yang demikian memanas, kemudian down lagi, kemudian memanas lagi, hingga kemudian kantor kita itu harus dikawal diamankan oleh gabungan TNI dan Polri. Itu menurut saya itu sangat sangat seru dan sangat bagus apabila itu kita rekam dan kita jadikan sebagai pembelajaran bagi kemudian kawan-kawan bersama di sini, pengawas-pengawas, terutama pengawas partisipatif, agar kemudian menjadi bahan belajar yang sangat baik. Dan kemudian kita juga ini ya Bu, sudah menuangkan semua dinamika tersebut, semua keseruan-keseruan dalam penyelesaian sengketa itu ke dalam sebuah buku yang berjudul Ruang Abu-Abu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Kabupaten Kebumen. Nah, sahabat Bawaslu juga dapat membaca dan memiliki buku ini baik secara hard copy ataupun soft copy, dan apabila berkenan untuk mendownloadnya bisa didownload melalui website Bawaslu Kabupaten Kebumen di bawah ini ya. Oh, atau di sini? Di sini juga ada. Atau di sana Mas mungkin. Mungkin di sana, ya. Karena editor kami adalah editor handal, jadi kita tampilkan terakhir sekali lagi di sini. Di sini. Nah, editornya siapa? Oh, editornya ada. Mas Fajar. Jadi nanti kita bisa kita download, kemudian bisa untuk teman-teman baca sebagai referensi. Karena dinamika kita di dalam penyelesaian sengketa itu memang sangat seru ya, kawan-kawan. Itu nanti bisa untuk gambaran bagaimana sih sebenarnya penyelesaian sengketa di Kabupaten Kebumen. Dan sebenarnya ada yang lebih saya harapkan begitu ya Mas ya. Dari masyarakat ini memang harus berperan aktif di dalam setiap tahapan. Jadi tidak hanya Bawaslu tapi masyarakat bersama-sama menguasai tahapan pemilu maupun pilkada. Gitu. Karena pengalaman yang tadi itu memang benar-benar menjadi evaluasi kita bersama, walaupun kita sudah melakukan rakor kepada partai politik, itu belum tentu semuanya tahu regulasi yang ada. Betul. Sedangkan regulasi baik undang-undang maupun peraturan Bawaslu itu sudah ada di JDIH Bawaslu. Jadi masyarakat sebenarnya sudah bisa mendownload semua regulasi yang ada terkait dengan pemilu maupun pemilu itu di JDIH Bawaslu. Oke. Jadi memang di JDIH itu semua produk yang dikeluarkan oleh Bawaslu sudah tercantum di sana ya Bu. Betul. Oke, sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, tidak terasa ya kita sudah berbicara, ngobrol, diskusi dengan Ibu Eka Rohmawati ini hampir 30 menit dan saya rasa banyak sekali insight-insight atau kemudian pengalaman-pengalaman baru, kemudian pengetahuan-pengetahuan baru tentang penyelesaian sengketa di Kabupaten Kebumen yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan sekali lagi saya ingatkan, semua proses penyelesaian sengketa di tahapan pemilu tahun 2024 bisa di-download melalui website Bawaslu Kabupaten Kebumen, buku Ruang Abu-Abu Penyelesaian Sengketa Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kebumen. Oke. Ya, sahabat Bawaslu,
tibalah kita di penghujung acara ngabuburit pengawasan pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai selesai. Semoga kelegaan sahabat sekalian dalam menyaksikan ini bisa bernilai pahala untuk sahabat semua dan bisa menambah pengetahuan baru tentang proses penyelesaian sengketa pemilu di Kabupaten Kebumen. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Eka Rohmawati yang sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa belajar bersama terkait dengan proses penyelesaian sengketa yang ada di Kabupaten Kebumen. Oke sahabat Bawaslu, saya tutup dengan sebuah pantun. Makan kupat kecemplung santen, rasanya seret. Terima kasih, sedaya tepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebentar sehat. Mas, saya juga ada Oh, ada juga. Jadi kalau jenengan Seperti makan salah dong. ketupat, Iya. saya harus makan apa? Wah, iya betul. Gitu. Ternyata ada tambahan satu lagi di spesial Betul. dari Ibu Eka Rohmawati. Silakan Ibu. Makan bakwan di rumahnya Bu Asih. Siap. Cukup sekian dan terima kasih. Aduh. Sangat lengkap ya. Terima kasih sahabat Bawaslu. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Dadah.